Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah pengajian ranting Muhammadiyah ranting Aisyah Penjuluk yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari dengan baik. Atau lebih lagi yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat isya berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim di pengajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ya hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sering ini di dalam berdoa, ya, di dalam berdoa itu ada yang kita baca misalnya tadi di doanya ulul albab, ya, ada kalimat yang sering kita baca itu yaitu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansor. Jadi di sana ada permohonan itu, wahai Rabb kami, sesungguhnya orang yang kau masukkan ke neraka itu sungguh engkau hinakan dia. Di ujung ayat ada wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang dolim itu dari penolong-penolong. Nah, kami yang berbahagia, ini adalah gambaran jelas sekali realita nanti di akhirat, bahwa orang-orang yang di sana dolim ini tidak akan ada penolongnya, ya. Baik itu dari malaikat, pembela atau apapun saja di sana, kekayaan anak-anak nggak bisa lagi, sudah terputus semuanya. Pangkat jabatan di dunia dulu nggak ada, semuanya terputus. Maka ini adalah peringatan kita untuk kita sendiri yang berdoa itu, yaitu jangan sampai melaksanakan atau melakukan sebuah kedzaliman. Ya, kedzaliman. Nah, zalim itu berarti meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang dalam enggak bunyi. Jadi zalim itu lawannya adil, ya. Adil itu bahasa hanya ada di Quran. Bahasa manapun selain bahasa Arab Quran tidak ada. Adil. Adil itu berarti meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Kalau zalim berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi adzalimin. Di sini kalau kita cari, kita apa saja kezaliman itu. Yang jelas dalam Al-Quran itu ada 3 tingkat makna dari zalim. Yaitu zalim yang pertama adalah zalim pada Allah, yaitu syirik.
Kalau kita lihat di surah Luqman ayat 13, itu Allah menyatakan di sana melewati lisan seorang hambanya yang bernama Luqman, yaitu inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik berarti mensyirikatkan sesuatu dengan Allah, ya, adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar kezaliman itu, yaitu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya selain kesyirikan. Maka Allah tidak akan menerima, ya, tobat yang untuk syirik ini. Di sana tidak ada ampunan, ya. Tapi kalau di dunia masih misalnya pernah syirik kemudian kembali pada Allah, ya masih bisa. Tapi kalau kesyirikan itu belum bertaubat, belum kembali kepada Allah, ya, sampai dia mati, maka tidak bisa diampuni. Kalau orang berdosa misalnya mencuri atau korupsi lah misalnya, karena sekarang ujungnya korupsi, ya, itu seandainya dia sampai mati pun itu belum tobat dari korupsinya, itu masih mungkin bisa diampuni. Jadi masih bisa diampuni. Mencuri masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik nggak bisa. Nah ini jamaah yang berbahagia, makanya ini syirik ini adalah karena apa? Mengambil hak Allah terus memberikannya kepada makhluknya. Nah ini tidak boleh. Ini yang pertama kalau kita lihat tadi. Yang berikutnya adalah dolim kepada sesama manusia. Nah ini contohnya, ya banyak contohnya, misalnya mengambil hak orang lain, kemudian ada menipu, ada berkhianat, apalagi ya sekarang ini hanya menghina, merendahkan, membuli, memakan riba, korupsi, itu kan semuanya juga dolim sama manusia, suap menyuap, terus menyakiti orang tua, menyakiti istri, anak, atau siapa saja, tetangga, jamaah, itu sama saja mendolimi kepada sesama manusia. Nah ini jamaah yang berbahagia, kalau dolimnya syirik tadi, mungkin orang usia 0 tahun sampai 40 tahun syirik, kemudian bertaubat, benar-benar kembali pada Allah, kemudian bertauhid murni, mudah Allah mengampuni. Tapi kalau yang namanya kezaliman yang ini kepada sesama manusia ini paling berat hisabnya. Kenapa? Karena harus diselesaikan dulu dengan manusia. Harus diselesaikan dahulu sebelum Allah mengampuni. Ini zalim kepada sesama manusia. Maka biasanya kita pernah mencuri mangga, ya datang ke orang yang punya mangga, mohon dihalalkan. Ini yang berat, termasuk berat, mendolimi sesama manusia, karena itu ada hak anak Adam. Berikutnya adalah bagaimana itu zalim pada diri sendiri. Nah ini juga termasuk besar juga. Contohnya misalnya zalim pada diri sendiri. Dia punya tugas, kewajibannya apa? Misalnya mengikuti nafsunya, hawa nafsu. Kemudian dia harusnya sholat, meninggalkan sholatnya, meninggalkan ketaatan. Berarti mendolimi dirinya sendiri itu harusnya mentaati Allah, ternyata tidak. Kemudian dia misalnya maksiat secara sadar. Terus lagi misalnya ada tahu kebenaran, benar-benar tahu kebenaran tapi tidak melaksanakannya. Kalau orang bilang kan biasanya tidak mengamalkan. Ya kita jangan salah pengertian, kalau amal itu bukan berarti memberikan harta kita pada orang, itu bukan amal, itu kan infak dan sebagainya. Amal memang hurufnya ain mim lam, amal itu aktivitas. Jadi tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan aktivitas itu atau mengamalkannya. Nah ini banyak yang tidak disadari. Jadi banyak orang melakukan tetapi tidak disadari. Nah, maka kalau kita lihat itu siapa saja yang dia
mengingkari atau tidak melaksanakan hukum-hukumnya Allah tadi, maka itu dia mendolimi dirinya sendiri. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang dia itu tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang dolim. Nah ini. Jadi kalau doa tadi, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidz-dhalimina min ansor. Berarti doa itu pun bisa mengenai kita sendiri. Maka kita harapannya adalah kita sadar sehingga kita tidak sampai melakukan itu kezaliman. Ini. Sehingga sampai yang berbahagia, kalau kita cek lagi misalnya, ya tadi tahu benar tapi tidak melaksanakannya dan sebagainya, setiap kemaksiatan adalah kezaliman. Kalau kita lihat lagi bahwa di sana tadi, dari yang pertama sampai akhir tadi, yang benar-benar tidak bisa diampuni adalah ketika dia mati dalam kondisi berkeyakinan syirik. Tidak bisa. Tapi kalau dia mati mungkin meninggal misalnya puasa atau meninggalkan puasa tapi enggak sengaja, ya itu masih bisa diampuni. Tapi kalau misalnya tadi mencuri hak tetangganya sampai mati belum minta kehalalannya, itu masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik sampai mati dalam kesyirikan tidak diampuni. Itu ada, kita sering itu ya membaca dasarnya itu yang Allah menjelaskan itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa yang mana dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Dan Allah mengampuni siapapun apapun yang lain selain itu. Sehingga sampai yang berbahagia, nah di sini ini kadang-kadang ya tadi doa itu, dan tidak ada bagi orang zalim seorang penolong pun, satu penolong nggak ada. Yang tadi di dunia macam-macam itu tidak ada. Nah sekarang masalahnya adalah ini. Masalahnya adalah pertanyaan ini ya, ada pertanyaan. Loh kenapa sih orang itu kok katanya tadi Allah menghancurkan orang zalim, tapi kenapa mereka justru di sini di dunia itu terlihat berjaya? Ya tak? Ini kita bisa melihat lewat media sosial macam-macam ada sekarang. Jadi ini merupakan syubhat terbesar manusia sepanjang sejarah. Loh, kalau Allah orang zalim itu nggak ada yang menolong. Fenomenanya adalah kenapa mereka justru di dunia ini, di kehidupan dunia terlihat berjaya banget. Nah ini kita jangan kegi atau jangan gumun ya, gumunan itu ya. Jadi Al-Quran membahas fenomena ini, Allah memberikan arahan, maka kita bisa melihat itu dengan logika Qur'ani sesuai dengan nanti realita di akhirat. Nah, jamaah yang berbahagia, coba kita cek satu persatu. Kenapa kok orang zalim yang jelas-jelas di ayat tadi surat Ali Imran itu, wa ma lidzalimina min ansor, ya, itu di akhirat jelas seperti itu. Tapi di dunia ini kesuksesan dunia bukan ukuran kemuliaan. Jadi kita jangan kegi atau jangan gumun ya. Nah, dengan seperti itu, orang kok sukses dan sebagainya, nah, kita jangan kegi seperti itu. Nah, ini Allah telah memperingatkan pada kita bahwa gemerlapan dunia ini bukan bukti ridhonya. Kalau ada orang kok wah itu sugih luar biasa, kaya, kemudian jabatannya tinggi dan sebagainya. Nah, ini kita jangan melihat gemerlapan dunia itu ini diridhoi, bukan. Jadi gemerlapan dunia itu bukan bukti bahwa dia diridhoi, bukan. Maka kita bisa melihat di surah Luqman itu,
ayat ke-24 ya, Allah menjelaskan numatti'uhum qalilan thumma natruhum ila adzabin ghalidh. Ini ya, qalilan. Ya. Numatti'uhum qalilan. Tak beri mereka kesenangan sedikit banget. Sedikit. Ya. Thumma natruhum, kemudian tak paksa. Tak paksa mereka, kami paksa mereka kepada siksa yang berat, azab yang berat. Nah, jamaah yang berbahagia, ini ada dua kata kunci di sini, qalilan. Ya. Jadi sebentar banget. Meskipun di dunia itu tampak panjang itu, usianya kadang-kadang orang dolim itu tampak pakai. Kalau orang-orang yang iman kadang-kadang usianya nggak panjang, tapi sing dolim itu kita lihat panjang-panjang. Ya. Ini, jadi walaupun di dunia itu tampak panjang, tampak lama, tapi itu Allah menjelaskan qalilan, sebentar. Kemudian ada Allah menjadikan natruhum, kami paksa. Berarti di sini adalah ini seperti hewan yang digiring ke penyembelihan, dipaksa wis, nggak bisa berbuat apa-apa hewannya, digiring ke penyembelihan. Makanya jamaah yang berbahagia, kesuksesan di dunia ini bagi pelaku kedzaliman ini sering kali bukan kemuliaan, tetapi penundaan hukuman. Atau ilmunya istidrot ya, istidrot. Nah, jadi yang kedua ini adalah fenomena yang seperti itu tadi disebut dalam Al-Quran sebagai istidrot. Rasulullah menjelaskan, jika kamu melihat Allah itu kok memberi seorang hamba apa yang dia inginkan, yang dia cintai, maksiat dan sebagainya, ia bermaksiat tapi kok diberi terus, fa'lam, kata Rasulullah, fa'lam annahu istidrot, ketahuilah bahwa itu adalah istidrot. Ini di hadis riwayat Ahmad. Maksudnya istidrot itu adalah apa? Ini diberi di dunia, diberi benar-benar diberi nih, tapi untuk semakin jauh dari taubat. Angel ya. Dituruti kabeh wis, dituruti semua. Nah, apapun yang dia inginkan, dia cintai, diberi semua. Jadi ini ya, misalnya kalau ini ya, seorang itu disuruh naik gedung tinggi, disuruh naik, apapun saja naik terus. Bukan untuk dimuliakan. Semakin dia tinggi, titenono kok ya, ceblok lah, jatuhnya lebih keras. Kalau munggah sidik jatuhnya nggak nemen ya. Tapi kalau naik gedung tinggi, apapun maksiat dituruti saja sampai kedudukannya kayak tinggi, kayak mulia gitu ya. Tapi itu bukan untuk dimuliakan. Biar nanti jatuhnya nemen, sakit sekali. Kadang-kadang kita tidak sadari ya. Kita bisa melihat contoh-contoh kalau sekarang kan gampang melihat ya, di medsos banyak kasus-kasus macam itu. Tapi kadang-kadang sekarang ini juga repot ya. Ada kasus viral ternyata untuk nutupi sesuatu yang lain. Kadang-kadang ada artis di viral, padahal kan enggak ya. Padahal itu saja ini enggak perlu, enggak begitu heboh ya. Tapi ada sesuatu yang lain di sana disembunyikan. Nah ini kadang-kadang memang itu berupa politik lah ya, cara-cara. Nah, jamaah yang berbahagia ini, yang penting kita paham itu istidrot. Kalau sampai bermaksiat kok dituruti terus, maksiat dituruti terus, tambah jauh dituruti, ditenono sudah. Nanti jatuhnya sangat-sangat keras, luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia ini sekarang pertanyaannya, orang dolim kok berjaya? Gitu. Orang dolim kok berjaya? Mereka di dunia saja ini sopo sing nulung. Nah ini kalau kita cek siapa sih yang orang dolim yang nulung di dunia loh ya, di dunia. Kalau di akhirat sudah lepas semua yang tadi nih. Yang pertama ini kita ada 3 ya, kalau kita teliti ada 3.
Siapa yang menolong orang dolim di dunia sehingga mereka tampaknya itu seperti mulia? Yang pertama adalah sistem dunia, sunnatullah sosial. Ini kita harus menyadari, sunnatullah sosial. Nanti juga berlaku untuk yang adil ya. Jadi jamaah yang berbahagia, Allah menjadikan di dunia ini, kehidupan dunia ini hanya berdasar sebab akibat. Di dunia ini berlaku hukum sebab akibat, bukan berdasar soleh atau tidak. Wis masya wonge soleh, katakan soleh. Nek gunduli alas, hutan itu kalau menurut para ahli biologi, ya seperti di Quran itu ya. Kalau ada pohon akar tunjangnya menghunjam ke dalam tanah, itu akar-akarnya lebih besar daripada pohon di luarnya. Antara pohon yang satu dengan pohon yang lain, ini saling komunikasi. Lewat akar itu saling komunikasi, mana yang kekurangan air diberi, disuplai dan sebagainya. Ini menurut psikologi tumbuhan. Nah, ini jadi itu hukum sebab akibat, bukan masalah soleh atau tidak. Jadi ini perlu kita pahami, sehingga di dunia ini siapa yang dia kerja keras, siapa yang dia menguasai teknologi, dia punya strategi yang jitu, narasinya hebat, menguasai narasi, apalagi pinter menguasai massa, mempengaruhi massa entah dengan cara apa, itu maka dia bisa sukses walaupun dia dolim. Contohnya apa? Sinten contohnya? Oh gampang, di Quran banyak. Fir'aun, kurang apa dolimnya? Gitu. Oh, itu bisa mempengaruhi rakyatnya, hebat sekali itu. Sampai ngomong, aku tidak menunjukkan sesuatu kecuali yang baik saja. Nah, itu kan katanya Fir'aun. Korun, wah luar biasa. Kayanya luar biasa, sampai kunci gudangnya itu digotong sama orang kuat-kuat saat parade mereteng-mereteng. Namrud dan banyak para tiran-tiran sepanjang sejarah di Quran itu. Nah, ini Allah mengizinkan sukses di dunia untuk jadi ujian. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah pengikut yang tertipu. Nah, orang dolim itu punya pengikut tapi tertipu. Apa? Mereka menjanjikan dunia, dibayar piro. Mereka menguasai ketakutan manusia. Manusia diwedeni, awas kang ini dia. Ini akhirnya katut. Mereka menyediakan keamanan siang, malam, uang, posisi. Terus lagi ada masyarakat yang lemah secara iman, ini gampang ditipu. Nah, Al-Quran Allah menjelaskan bahwa pengikut-pengikut mereka nanti kelak berkata di hari kiamat itu wadul, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana, tapi telat. Ya Tuhan kami, dulu kami mengikuti pemimpin-pemimpin itu. Yes, nggak bisa ditolong lagi. Nah, ini Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana. Ya Allah, ya Rabb kami dulu ini mentaati pemimpin-pemimpin itu. Salahmu dewe gak gelem mikir ya ini. Nah, jamaah yang berbahagia, ini mereka sama-sama, si yang dolim tadi, pengikut yang imannya lemah-lemah katut, ya sudah, nggak ada ditolong nanti di akhirat. Yang ketiga, ini adalah setan. Nah, ini ujungnya sudah. Ini yang penting. Jadi Allah menyatakan, kalau sudah dolimnya kenemenan itu, nah, tambah dilulu. Wa qayyadna lahum qurana'a. Nah, ini di surat Fussilat 25 itu ada. Kami jadikan mereka penolong-penolong setan-setan yang mendampingi. Wah, tambah nemen wis. Sehingga setan inilah nanti membisikkan strategi. Wah, strateginya dibangun hebat. Egonya diperbesar. Terus apa? Menipiskan rasa bersalah, kayaknya nggak ada salah. Dipoles demikian rupa sehingga rasa bersalah itu jadi tipis banget.
Nah, terus memperindah dosa. Dosa diperindah, nah, kata terus mereka merasa tidak butuh Allah sudah karena setannya tadi. Tapi kenapa? Setan nanti di akhirat ngomong, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku itu sudah mengingkari penyembahan-penyembahanmu, syirik-syirikmu itu dari dulu di dunia tak ingkari. Sehingga jamaah yang berbahagia, artinya penolong di dunia itu semuanya nanti meninggalkan mereka. Nah, kenapa kok Allah tidak menghukum langsung? Dolim berantas kabeh. Nah, nek dolim diberantas kabeh, nah jenengan nanti usaha napa? Gitu. Harus diuji dengan orang dolim sabar enggak? Nah niki. Sehingga jamaah yang berbahagia, makanya kalau kita kita ingat-ingat terus, dunia ini bukan tempat pembalasan, tempat kita usaha terus. Kapan pembalasannya? Nanti di akhirat. Misalnya sholat sunat sebelum subuh bendino kaya gak suge-suge gitu. Padahal katanya nilainya lebih besar dari dunia sainnya. Tenang, itu nanti di akhirat luar biasa. Allah sudah menjelaskan tuh, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan kalian nanti, orang yang adil-adil itu sempurna nanti di akhirat nanti, disempurnakan semuanya sudah. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah kita harus benar-benar ancaman finalnya tadi dari doa yang kita baca selalu, sering kita baca, wa ma lidzalimin min ansor. Berarti itu adalah pengingat untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita berbuat kezaliman. Nah, jamaah yang berbahagia, maka ini kita harus tahu. Nah, kalau gitu orang-orang yang lawannya zalim tadi kan adil ya. Kita harus sekarang berpikir jernih. Kalau orang zalim jelas tidak akan menolong, tidak ada penolong. Logikanya orang di dunia ini, orang adil, orang beriman, taat, tidak zalim, pasti punya penolong. Pasti punya penolong. Jangan tidak usah ragu. Orang adil, ya, beriman, adil, taat, pasti punya penolong. Nek ditakani siapa penolongnya? Allah satu. Tidak usah khawatir pun. Di mana? Ini sudah sering juga kita baca ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali pelindung pemimpin orang-orang yang beriman. Allah sendiri sudah satu. Allah sendiri yang nolong. Tidak usah khawatir. Nah, jadi ini bukan sekedar pelindungan, tapi pendampingan hidup. Didampingi terus. Yang penting kita baca Quran kan didampingi. Oh berarti gini. Oh berarti kita harus gini. Nah, mereka yang adil tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang senantiasa menenangkan hatinya, memberi jalan keluar, mengarahkan langkahnya. Ini yang pertama. Kita tidak usah ragu. Yang kedua, Allah menyuruh di sana malaikat yang menjadi penolong. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sungguh, ini Allah menyatakan sungguh ya, sungguh tenanan. Orang-orang yang di sana berkata, mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikata. Malaikat itu turun. Malaikat turun pada mereka. Nah, apa? Malaikat menenangkan hati orang beriman. Nih, tenang saja, nggak usah khawatir. Malaikat datang, memberi kekuatan spiritual, apalagi menjaga dari bahaya yang tidak terlihat. Kalau kita tadi kan ya, di dunia ini penuh strategi. Kita jangan berpikir bahwa misalnya ketika perang Badar itu ya, ketika perang Badar itu langsung Allah memberi petunjuk, semuanya harus pakai tadi sebab akibat.
Jangan dikira bahwa Rasulullah itu bukan manusia biasa. Rasul itu juga manusia normal. Tapi beliau luar biasa strateginya. Wis pokoknya apa ya? Cemerlang banget otaknya. Siapa yang menguasai air pasti menang. Itu kalau sudah waktu barisan itu ya. Itu ndak ada yang namanya barisan rapet banget itu. Tidak ada yang berani berani nyalai perintah, maju sedikit tahan, ya ditahan, tombak jalan, itu dijalankan dulu manusianya. Setelah itu nanti Allah akan menurunkan malaikat setelah itu. Kita juga gitu. Jangan kita berpikir bahwa Rasulullah langsung ditolong malaikat. Enggak. Rasulullah itu juga manusia, ya, yang juga diberi luar biasa kecerdasannya, ya. Maka strategi dan sebagainya itu dijalankan dulu kemanusiaannya. Selanjutnya Allah yang nolong. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini ketika sesudah teknik macam-macam dijalankan, baru di sana di surah Al-Anfal ayat 9 itu il tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kamu minta kepada Rabbmu, fastajaba lakum, maka Allah memberi jawaban itu. Anni mumitukum bi alfin minal malaikati murtifin. Wah, diberi ribuan malaikat yang datang menolong. Tapi jalankan dulu hukum manusianya sebab akibatnya. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini orang adil itu pasti ditolong. Kita jangan ragu. Kemudian yang ketiga, tadi kalau di orang dolim tadi sunatullah kedoliman, ini sunatullah dunia membantu. Maka orang-orang yang adil, jujur, amanah, sabar, tekun, disiplin, ini cocok dengan hukum sebab akibat yang sudah Allah tetapkan di dunia, ini pasti sukses. Apa orang jujur misalnya, ya pasti dipercaya banyak orang, bisnisnya berkembang, relasinya luas, walaupun misalnya tempat bisnisnya itu terpencil, tapi dicari karena memang dipercaya banget. Orang yang amanah itu dicari untuk jadi pemimpin. Amanah dicari orang-orang. Orang yang sabar, kuat dalam menghadapi proses dan menang. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini Allah menjelaskan itu. Hukum-hukum sebab akibat dunia itu kita harus jalankan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan aktivitas amal-amal orang yang berbuat baik. Kita harus yakin. Maka kita harus menggunakan segala daya potensi strategi. Kita kerahkan dulu. Kita minta pada Allah pertolongan. Nah, pertolongan nanti akan menyusul di situ. Nah, jamaah yang berbahagia, yang keempat adalah doa orang-orang soleh. Gitu. Dengan satu hari mendoakan orang soleh berapa kali? Paling tidak 9 kali ya. Rasulullah memberikan contoh pada kita itu sudah kita lakukan itu 9 kali minimum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Doa itu akan kenai semua orang yang soleh yang ada di kolong langit. 9 kali minimum itu. Lah nek wong gak salat ya nggak bisa. Lah itu doa orang soleh itu jadi penolong yang lain. Assalamualaikum ya Allah, berikan selamat pada kami dan orang-orang soleh semuanya, didoakan semuanya. Jadi orang yang adil, baik, tidak zalim, itu jelas mendapat dukungan dari doa orang-orang yang pernah disentuh oleh kebaikannya. Apa sajalah disentuh kebaikannya. Misalnya ada seorang naik derajat. Kadang-kadang bukan karena kecerdasannya loh ya. Kadang-kadang bukan karena kecerdasannya, tapi karena ada orang miskin, ada anak yatim, ada orang tua yang diam-diam mendoakan dia. Ya Allah, dia itu orang baik, tolonglah dia ya Allah. Nah, yang kelima adalah orang-orang yang beriman itu juga menjadi penolong. Sehingga kalau kita lihat di surah At-Taubah ayat 71 itu, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu saling menolong satu dengan yang lain. Nah,
saling menguatkan, saling menutupi aibnya, saling menolong segala urusan, saling menguatkan dalam iman dan kebaikan. Ini. Yang keenam adalah pertolongan dari hal yang tidak terduga. Nah, ini berkah, berkah ya. Berkahnya di situ, tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini berkah. Jadi ini bukan hanya bukan hanya uang ya, tapi ya peluangnya, keberuntungan yang berulang, hati yang tenang, keputusan yang tepat, perlindungan dari salah langkah, itu semua. Nah, yang berikutnya yang ketujuh adalah hidayah. Itu menjadi kelompok utama hati. Hidayah masuk di hati. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa yang yakin iman pada Allah, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Sehingga ini paling berharga nih, hatinya jadi tenang, tidak bingung, langkahnya mantap, keputusannya tepat, hidupnya bermakna. Nah, jamaah berbahagia, sehingga ini ya kesimpulan kita bahwa penolong kita yang adil, pinten niku Allah, malaikat, sunnatullah hukum di alam, orang-orang yang beriman, doa-doanya, berkahnya, hidayah, itu semua menjadi penolong kita. Makanya ini harapan kita bersama, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan keadilan, kita jauh dari kezaliman. Sampai yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita tidak melaksanakan aktivitas kezaliman dan kita berharap bahwa kita senantiasa berlaku adil. Mari kita akhiri kaji kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.